Tahun 1976, seorang pegawai Departemen Pertanian di Bogor menggegerkan dunia politik Indonesia. Dia mengaku mendapat wangsit yang diterimanya secara gaib bahwa politik negara Indonesia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan perlu diperbaiki. Orang itu bernama Sawito Kartowibowo. Dengan berani dia mengkritik pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Sawito mengaku mendapat wangsit setelah bermeditasi di Gunung Muria. Konon, menurut wangsit yang diterimanya, Sawito mendapat mandat untuk menyampaikan pesan kepada Presiden Soeharto supaya menyerahkan kekuasaannya secara damai kepada Bung Hatta demi menyelamatkan Indonesia. Kala itu media massa memberitakan kasus ini besar-besaran, lengkap dengan bumbu cerita soal wangsit dan wahyu yang diperoleh Sawito di Gunung Muria. Presiden Soeharto secara tak langsung ikut mempopulerkan Sawito melalui pidatonya pada 5 Oktober 1976 yang menyebut kegiatan ini sebagai Gerakan Sawito. Lalu siapa dan bagaimana sebenarnya Gerakan Sawito ini? Bisa jadi kala itu dia dianggap sebagai orang pertama yang berani terang-terangan menuntut suksesi kepemimpinan Soeharto. Tentu saja ini sebenarnya adalah langkah gila dan luar biasa berani di tengah kepemimpinan Soeharto yang sedang kuat-kuatnya. Sawito lahir di Blitar 20 Maret 1932 sebagai anak ke-9 dari 13 bersaudara dari pasangan Raden Supari Kartowibowo dan Kidat. Ia lulus SMA Pertanian di Malang, Jawa Timur, lalu bekerja sebagai pegawai pertanian di Palembang. Sawito kemudian mendapat promosi pendidikan ke Akademi Penelitian Pertanian. Selepas studi pada 1958, ia kembali ke Departemen Pertanian. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Direktur Riset Lembaga Penelitian Tanaman Keras dan Tanaman Industri di Bogor. Beberapa tahun sebelum ditangkap, ia aktif dalam kegiatan politik praktis yang memang sudah dimulainya sejak mahasiswa. Ia menjadi sopir sekaligus penghubung dalam pertemuan-pertemuan politik yang diselenggarakan mertuanya, Raden Said Sukanto bersama Bung Hatta, Jenderal Ishak Juarsa, dan beberapa Jenderal Angkatan 45. Pada Juli 1976, Sawito menulis dokumen Menuju Keselamatan. Dokumen ini berisi 5 pernyataan. Salah satu yang menggegerkan adalah pernyataan mundur untuk maju lebih sempurna. Isinya mendesak Presiden Soeharto untuk meletakkan jabatannya. Soeharto dianggap gagal total dalam menjalankan pemerintahan. Soeharto diminta melimpahkan kekuasaannya kepada Bung Hatta. Dalam dokumen itu juga ada pernyataan tentang pemberian maaf kepada Bung Karno yang menuntut agar Soeharto juga meminta maaf kepada Bung Karno. Yang menghebohkan, dalam dokumen yang tersebar luas itu terdapat nama Proklamator Republik Indonesia Muhammad Hatta yang ikut membubuhkan tanda tangan. Kemudian ada juga tanda tangan dan nama Profesor Dr. Buya Hamka selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia dalam dokumen itu. Ada juga nama Kardinal Justinus Darmo Yuwono selaku Ketua Majelis Agung Wali Gereja Indonesia. Lalu nama Raden Said Sukanto selaku Ketua Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Indonesia. Kemudian ada juga nama Jenderal TB Simatupang selaku Ketua Dewan Gereja-Gereja se-Indonesia dan Dr. Andes Singgi. Kasus Sawito ini membangkitkan banyak pertanyaan. Banyak orang yang mempertanyakan bagaimana mungkin para tokoh nasional dan pemimpin agama itu mendukung Sawito. Apakah mereka sedemikian naifnya sehingga mempercayai pernyataan Sawito tentang wangsitnya itu? Menurut orang-orang yang dekat dengan Bung Hatta, Bapak Bangsa dan Proklamator itu kabarnya merasa tertipu oleh Sawito. Begitu pula dengan para penandatangan lainnya sehingga mereka belakangan mengeluarkan pernyataan yang isinya mencabut tanda tangan mereka. Bung Hatta sendiri telah berkirim surat kepada Presiden Soeharto mengklarifikasi terkait nama dan tanda tangannya yang muncul dalam petisi Sawito. Mengenai pemerintahan maupun ketatanegaraan, Hatta menegaskan bahwa dirinya selalu menginginkan cara demokratis dan konstitusional. Pada 14 September 1976, 2 hari sebelum konsep pelimpahan kekuasaan ini diserahkan kepada Soeharto, Sawito ditangkap. Penangkapan Sawito berlangsung di rumahnya di Jalan Tampomas nomor 8 Bogor, Jawa Barat. Ia dituduh menjadi otak gerakan makar. Terbitnya dokumen pernyataan bersama atau petisi itu menyeretnya pada tuduhan subversif dan makar.
Mensesnek Sudarmono menyatakan pemerintah berkesimpulan sudah terang ada usaha gelap ingin menggulingkan Presiden Soeharto dengan cara inkonstitusional. Sementara Jaksa Agung Ali Said Esa menambahkan telah diambil langkah pengamanan dengan mengadakan penangkapan. Karena dianggap terlibat dengan gerakan Sawito, 3 orang lainnya yakni Dr. Andes Singgih, Mr. Sujono, dan Karna Rajasa ikut dibuih. Dalam wawancara dengan Edi Budiarsa dan Hermien Y. Kleden dari majalah Tempo, Sawito mengaku dirinya hanya kambing hitam karena harus ada yang diadili. Karena pemerintah tidak berani mengadili orang-orang besar seperti Bung Hatta dan Kardinal. Di depan persidangan, jaksa penuntut umum menuduh Sawito telah melakukan 5 tindak pidana kejahatan, yakni subversi, makar, mencoba mengganti kepala negara Republik Indonesia secara tidak sah, pemalsuan surat, dan pencemaran nama baik. Sawito dituduh menyiapkan gerakan mulai tahun 1972 hingga 1976. Dalam persidangan, Sawito memohon dihadirkannya sejumlah saksi, mulai dari Presiden Soeharto, Jaksa Agung Ali Said, Adam Malik, Kepala Bakin Yoga Sugama, Letnan Jenderal Ali Murtopo, Bung Hatta, SK Trimurti, Jenderal Hugeng Imam Santoso, Uskup Harsono, hingga Sigit Soeharto. Tapi semua ditolak majelis hakim. Protesnya terhadap tata cara sidang yang langsung memeriksa terdakwa tanpa terlebih dahulu memeriksa para saksi juga tidak digubris. Sawito dibela oleh pendekar hukum Indonesia, Yap Tiam Hin, bersama Abdurrahman Saleh dan 3 kuasa hukum lainnya secara pro bono. Tanggal 18 Juli 1978, dalam persidangan ke-28 atau yang terakhir, majelis hakim menjatuhkan vonis 8 tahun penjara dipotong masa tahanan. Namun hukuman itu kemudian dikurangi menjadi 7 tahun penjara saja. Rezim Soeharto waktu itu secara resmi mengatakan bahwa Sawito telah memanipulasi sikap dan tanda tangan para tokoh besar yang berhasil didekatinya itu. Orde Baru mencoba menjauhkan Sawito dari para tokoh yang berhasil didekati olehnya untuk mendelegitimasi usaha Sawito. Makar ala Sawito ternyata tak membuat tokoh negara yang sudah sepuh takut pada pemerintah. Pada tahun 1980, tokoh-tokoh tua mantan Perdana Menteri juga Panglima dan mantan pejabat kaum intelektual seperti Muhammad Nasir, Burhanuddin Harahap, Abdul Haris Nasution, Ali Sadikin, Hugeng Imam Santoso, dan lain-lainnya juga mempetisi Soeharto. Mereka menerbitkan apa yang kelak dikenal sebagai Petisi 50 pada 5 Mei 1980 di Jakarta. Dokumen yang ditandatangani 50 orang itu resminya berjudul Ungkapan Keprihatinan. Isinya kritik terbuka terhadap Soeharto. Para penandatangan ini menganggap Soeharto telah menyelewengkan Pancasila karena mengidentifikasikan dirinya sendiri sebagai Pancasila. Profesor Merle Kelvin Ricklefs, sejarawan Indonesia asal Australia, menyebut bagaimanapun Petisi 50 tidak bisa dipisahkan dari usaha yang dibuat Sawito sebelumnya. Betapapun absurd dan tidak masuk akalnya argumentasi Sawito, namun keberaniannya untuk menantang Soeharto secara terbuka telah menjadi salah satu pemicu bagi orang-orang lain untuk lebih berani mengkritisi pemerintahan Soeharto pada waktu itu.